Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang pitutur leluhur ulama kita, yaitu 12 penyakit dalam berumah tangga. Yang pertama, kutilan, kurang tahu ilmu pernikahan. Rumah tangga akan sukses jika dipandu dengan ilmu agama. Ilmu agama suami istri yang mumpuni akan diberi kebaikan dalam rumah tangganya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua, kutuan, kurang tahu arah dan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan seperti dalam surat Ar-Rum ayat 21 adalah supaya kita bisa hidup damai, penuh ketenangan, saling jaga, saling melengkapi, saling membahagiakan. Seperti yang tercantum di dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu tentram. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan yang ketiga, kusta, kurang sabar meraih cita. Naik tangga mesti dari tangga pertama dulu. Kebanyakan kita ingin langsung sampai di tangga puncak. Tentu tidak mungkin, maka bersabarlah berproses dalam berumah tangga. Insya Allah akan sampai pula kepada puncak akhirnya. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwa kepada Allah supaya kalian beruntung. Surat Quran surat Ali Imran ayat 200. Dan yang keempat, kurang urus duit selalu habis. Manajemen keuangan yang tidak cakap, tidak bisa menentukan skala prioritas, tidak bisa menahan diri untuk belanja yang tidak penting dan mengabaikan kebutuhan yang pokok dan jangka panjang. Biasanya karena sifat boros, maka rumah tangga akhirnya akan oleng. Maka cukuplah dalam mengelola uang dan tidak boros. Insya Allah keluarga akan damai dan mapan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan atau hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Dan yang kelima, kanker, kantong kering. Karena boros, malas, karena tidak mau belajar untuk cerdas, akhirnya kita miskin. Maka keadaan miskin akan banyak bisikan setan, banyak percekcokan, sering terjadi pertikaian, dan lain sebagainya. Maka banyaklah belajar, jangan boros dan bekerja keraslah. Insya Allah kita akan terbebas dari kemiskinan yang sangat menyusahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir kefakiran atau kemiskinan itu menjadi kekafiran. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman nomor 6612. Dan yang keenam, sembelit, sedekah dan memberi sangat sulit. Jika seluruh anggota keluarga pelit, maka rizki akan sulit. Jika ada keluarga yang sangat pelit, tapi rizki terus melangit, pasti itu istijrat. Pelit membuat semua urusan rumah tangga akan rumit. Tapi jika dermawan, semua urusan rumah tangga akan penuh kebaikan dan keberkahan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil usaha yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali baik, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya
lalu mengembalikan untuk pemiliknya atau yang berinfak, sebagaimana salah seorang kalian mengembangbiakkan anak kuda atau anak untanya sampai harta itu menjadi sepenuh bukit. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, meriang, menengok istri atau suami jarang. Salah satu hak pasangan yang menjadi kewajiban bagi pasangan lainnya yang mesti ditunai oleh masing-masing pasangan adalah kebutuhan badania. Maka jika hal ini diabaikan akan menjadi celah, keretakan. Makanya Allah memerintahkan dalam Al-Quran yang artinya, apabila mereka atau istri telah bersuci atau mandi besar, maka datangilah mereka itu atau istri di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan yang kedelapan, tipes, tidak peduli perasaan. Tidak saling pengertian dan tidak peduli perasaan masing-masing pasangan akan membuat pasangan saling menyakiti dan tersakiti, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, orang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik dalam hal memperlakukan keluarganya, dan aku adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluarga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang kesembilan, malaria, mencari lain pria atau mencari lain wanita. Penyakit berumah tangga lainnya adalah sifat bosan kepada pasangan, baik bosan kepada fisiknya, sikapnya, dan kebersamaannya. Maka jika tidak bisa menundukkan rasa bosan itu, akhirnya ada yang sampai berbuat selingkuh dengan mencerai atau menggugat cerai. Yang sedang berpikir untuk cerai, takutlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang artinya, siapa saja wanita yang meminta atau menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang ke-10, kurap, kurang rapi. Banyak istri dan suami tergoda kepada selain pasangannya gara-gara suami dan istri di rumah tidak memperhatikan kerapihan, kebersihan, kepantasan dan keindahan. Maka perbaikilah penampilan kita dengan tampilan di depan pasangan kita dengan tampilan terbaik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang ke-11, mual, mengabaikan urusan halal. Jika suami atau istri sudah ngaji, sudah umroh, sudah haji dan sebagainya, tapi masih tetap bermasalah di rumah tangganya, maka periksalah kehalalan rizkinya, keluarganya, karena rizki haram pembawaannya panas, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ke-12, jerawat, jarang berdoa lewat sholawat. Jangan sepelekan doa supaya kebaikan berumah tangga, karena doa adalah energi yang menghidupkan keluarga. Doa adalah benteng yang melindungi keluarga. Doa adalah embun yang akan menyejukkan keluarga. Amalkanlah doa masyhur dari Al-Quran untuk kebaikan rumah tangga di bawah ini, yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Semoga kita dijauhkan dari sifat 12 penyakit rumah tangga di atas, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.